Oke guys, kali ini gue lagi ada di Kaira Beta Bekasi. Di sini di Kaira Beta Bekasi itu dia kayaknya khusus nge-breed FCCP, Avatar dan misalkan Black Series lainnya, dan ada juga multicolor, Galaxy dan lain-lain. Kita cek aja yuk, langsung yuk ketemu ownernya yuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini guys, ini ownernya dari Kaira Beta Bekasi. Perkenalkan bang, Nama kita dari Kaira Beta Fish, dan sebutannya sih sebetulnya lebih di Kaira Beta Bekasi gitu kan. Lokasi kita di Cipendawa, Bekasi Timur. Nah, ini lu spesialis ngebreed apa aja sih bang? Untuk saat ini saya yang lagi ready seri FCCP Redhead itu line HB, line Hellboy, Hellboy Bolt, cuman ya lebih ke basicnya. Sama seri multicolor daging hitam. Yang seri yellow-nya kita sama red koi-nya itu lagi proses. Oh lagi diproses. Gitu bang. Jadi bisa ditungguin aja anak-anaknya. Nah ini Ya. boleh lihat gurakan bang? Boleh bisa. Nah ini abang jelasin dong. Oke. Ini dulu deh, dari ini dulu deh. Dari depan ya? Ya ini anakan apa sama apa ini pak? Dia nih dari Red Koi Galaxy sama Red Koi Galaxy yang rintik. Oh, yang rintik. Rintik emas gitu. Nah kalau yang ini Nah kalau dia ini dari Nemo. dari Nemo. Dari Nemo sama Red Koi Galaxy juga. Kalau ini? Nah dia nih FCCP kita nih. Oh CCP ini. Dari FCCP-nya yang baru naik nih. Boleh diangkat? Tuh. Waduh, ajib-ajib ya. Ini yang baru sisa sortiran kalau Oh, dibilang. ini sisa sortiran, berarti yang disortir lebih ajib-ajib lagi ya? Insya Allah. Gitu. Nah kalau ini? Pada kala itu masih di seri Nemo kita. Oh desain Nemo. Nemo klasik. Ini juga ya? Iya sama itu satu lebih. Nah kalau ini yang kecil-kecil ini nih? Nah itu sortiran ini. Jadi kita setiap apa ya? Ya pelubukan nih kita sortirin yang mana yang masih kecilnya dan masih yang udah gede. Dipisah. Gitu. Jadi biar dia pakannya tuh terbagi. Nah gini bang, kalau misalkan ada penonton channel saya yang mau ngangkat lubukan itu bisa nggak sih? Atau abang khusus partainya? Bisa, kalau untuk buat angker kita satu lubukan bisa gitu. Untuk partai kita per 10, per 20 sampai ready per 100. Kalau boleh tahu harga per lubukannya itu berapa? Kalau per lubukan kita sesuai ikan bang. Sesuai ikan indukannya ya? Indukannya, kita kan tergantung dari indukannya tuh di awalnya apa, gitu kan nanti genetiknya kayak gimana, nanti kita sesuaikan harganya. Kalau dirata-ratain aja berapa bang? Kalau per ekornya itu dari 20.000 sampai 25 per ekor. Per ekor ya? Ya kalau isinya 300 atau 400 ya kalian kali ini sendiri aja. Ya kan begitu. Betul. Tenang, kalau untuk masalah bonus banyak bonus di sini. Nah, Gitu. ini mata gua agak sedikit terpesona sama yang di sini. Nah, kalau boleh tahu ini serian apa aja nih, Bang ya? Di sini kita serian kebetulan hari ini lagi campur nih ya serinya. Ada boleh agak keras, Bang, ngomongnya? Ada Red Koi Cooper, terus ada FCCP juga, dari Avatar Yellow sama seri multi. Bisa indukan ini. Sebagian juga ada yang baru. Ini gua ambil sampel ini. Kalau ikan itu benar-benar ajib. Oh, ini apa nih bang? Jenis apa nih bang? Kalau dia jatuhnya lebih ke basic marble. Oh marble. Lainnya lain durim. Dan gitu, lihat guys, formnya. Waduh. Dari pakat. Ini bisa masuk kualifikasi kontes juga nih bang ya, formnya? Bisa. Formnya ngecek banget. Ngecek banget. Tinggal di grooming. Grooming ya. Nah kalau untuk kisaran harga ikan di sini bang, dari berapa sampai berapa sih? Kalau untuk seri indukan kita ya bang, kalau dari seri indukan itu berkisar dari harga 150 sampai ke 200 2,5. Kalau untuk seri bahan kita, seri bahanan ada yang dari B1 nih, kita untuk bukan kita menyebut pasukan B1. 50.000 sampai up 100.000. Tergantung kualitas ikan sendiri. Itu. Karena kita lebih mengutamakan formnya dulu kayak gitu. Berarti sekarang lagi fokus di Avatar sama Black Series. Black Series juga. Nah, abang main lelang juga nggak sih? Kalau untuk lelang kita untuk sementara ini kita main di Facebook kok. Apa tuh Facebook itu? Kaira Beta Bekasi. Kaira Beta Bekasi. Di wall pribadi. Wall pribadi. Nah, jadi buat kalian yang mau
dapetin ikan ajib-ajib, kunjungin tuh di KRK Beta Bekasi di wallnya tuh. Siap pakai apa aja bang kalau boleh tahu bang? Ya. Siap pakai apa aja bang? Kita kalau untuk hari kita kadang nentuinnya tuh nggak di jam kerja sih, kadang di hari weekend. Lebih condong di hari weekend kita Jumat, Sabtu, Minggu full itu biasanya. Dari mulainya tuh jam berapa? Kita pagi biasanya start dari jam 9 sampai jam 11. Nanti nyambung lagi kita dari sore itu jam 3 sampai jam 5. Nah di malamnya kita untuk jeda istilahnya untuk orang-orang yang bayar kita untuk pada istirahat, kita sambil bisa nyantai nih nonton live kita itu mulai dari jam 7 sampai jam 11. Gitu. Jadi setiap weekend tuh kalian pantengin guys, lelangannya ikannya ajib-ajib. Nah sekarang lu lagi project apa nih bang? Saya lagi lu projectin. Project untuk kedepannya gitu ya. Untuk project ke depan saya mau prepare Avatar nih di seri Avatar. Seri Avatar. Seri Avatar yang saya bakal naikin nih di seri Gordon. Oh Gordon. Iya, Gordon. Mau diprojectin sama apa nih? Sama SG nih, yang mungkin lagi dibilang lagi booming kali ya. Nanti jadinya mungkin kayak apa ya? Avatar Gold. Avatar Gold. Lebih condong kayak gitu. Jadi kita cuma ngambil basic. Ini kapan kira-kira mau diprojectin? Kemungkinan kita nungguin cuaca dulu nih bang. Cuacanya mungkin kan sekarang lagi mainstream banget nih. Nanti kalau cuaca udah panas guys, langsung datang aja ke sini. Tungguin ya anak-anak ini. Bisa dibuang satu lubuk nih. Bisa, siap, insya Allah. Asal harga cocok ya. Cocok harga kita siap keluarin kayak gitu. Nah kalau untuk ikan-ikan ini sendiri, kebanyakan abang nge-breed sendiri kan. Kalau saya pantau kan semalam kan lelangan abang tuh padat banget ya, rame banget ya. Suka kehabisan ikan gak sih bang? Kalau kehabisan ikan sih sering gitu ya kita kan, cuman kita terkadang supply dari teman. Oh supply dari teman. Dari teman, terkadang yang kita kontak-kontakan sama teman kita gitu kan. Teman kita nanya nih kita kan ke temennya gitu kan, ke teman kita. Punya supply bahanan gak nih untuk bahanan lelang gitu kan, nanti dari situ kita nyuplai berapa ekor, misalnya sambil nungguin di lubukan kita. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi masih segini banyak juga masih kekurangan. Masih kurang bang, iya. Soalnya kadang permintaan bayar kan banyak kita nih gitu kan, kadang ada yang minta seri Avatar gitu kan, ada yang seri Hujan dong namanya. Kayak gitu kan. Kita nyesuaiin sama permintaan bayar aja lah. Oh gitu. Kayak gitu. Nah kalau prediksi abang nih ya, Cupang ini di tahun 2001 ini akan seperti apa sih? Kalau di tahun 2021 ini ya kemungkinan ya insya Allah gitu bang ya, tergantung dari para breeder nih gitu. Breeder dan konten kreator kayak saya. Ya betul, kayak abang nih. Untuk liput-liputan kayak gini kan kita berterima kasih kadang gitu bang ya. Terima kasih banget telah diliput buat naikin konten kita nih, buat naikin apa ya, percupangan Indonesia kayak gitu kan. Jadi biar makin up terus bang gitu bang. Jadi berarti prediksi abang untuk tahun di 2021 ini percupangan itu akan naik terus ya gitu naik kan. Terus, ya. Untuk yang masalah katanya percupangan apa Indonesia katanya anjlok lah turun, nah itu hoax lah buat saya ya, buat saya pribadi. Intinya kita jangan pernah putus asa gitu aja, tetap di jalur ya bang, konsisten utama ya. Benar, paling utama banget. Nah kalau untuk di 2021 ini serial apa sih bang yang lagi hot banget? Oh lagi booming. Yang lagi booming. Kalau booming banget sih sekarang seri Cooper bang. Serial Cooper ya. Cooper sama seri-seri rintik-rintik gold nih. Kayak gitu. Jadi serial Cooper mau itu Nemo Cooper yang disebut Iron Man atau apa sih, yang penting ada Coopernya ya. Iya betul. Begitu. Lagi rame banget. Nah kira-kira itu bertahan sampai kapan bang? Serial itu. Apakah nanti akan keluar serial baru di tahun ini lagi atau di tahun ini hanya itu? Kalau menurut abang, kalau menurut saya sih ya mungkin kan kalau kayak breeder juga kan, kayak saya juga seller juga, mungkin kan mereka selalu berinovasi bang. Berinovasi ya. Berinovasi. Seperti abang juga berinovasi nih lagi. Mau nyetak apa nih? Sekiranya kita mau ngeluarin seri-seri apa nih yang unik gitu kan. Jadi nggak cuma monoton kayak gitu aja gitu bang. Jadi pengen punya tuh inspirasi baru nih. Oh kita mau nyiptain seri warna ini nih, kayak gimana cara crossbreed-nya gitu. Kayak gitu. Nah kasih bocoran dong bang. Tadi kan abang mau bikin Avatar Gold ya? Iya. Selain Avatar Gold, ada bocoran apa lagi nggak abang mau bikin apa? Kalau saya, kebetulan saya mau prepare juga seri FCCP nih. Seri FCCP? FCCP, cuman kita FCCP-nya Land Indo. Land Indo ya? Made in Cipendawa nih. Made in Cipendawa.
Karena kita lebih suka produk Indonesia bang, kayak gitu lebih Nah, cintai. Kalau untuk para buyer yang mau datang ke sini langsung itu alamatnya di mana sih bang, alamat persisnya? Alamat kita ya, kalau kita alamatnya itu di Jalan Pansor, Di Jalan Pansor, Pansor, Kampung Bojong Menteng, di Gang Jali tepatnya. di Gang Jali. Ya, Nanti gue cantumin di deskripsi Facebook, Instagram, sama nomor telepon. Instagramnya apa bang? Instagramnya itu Kaira underscore sama ya, sama aja. 26. Kayak gitu. Oh beda, kalau Facebook kayak Beta Bekasi. Beta Bekasi ya. Kalau di Instagram kayak Betafish 26. 26. Nah itu kalian follow tuh guys. Banyak ikan-ikan ajib di situ. Nah kalau ini lagi di apa ini bang, ikan-ikan yang ini? Nah kalau ini kita biasanya kalau untuk proses seperti ini itu lagi proses penaikan warna bang. Oh penaikan warna. Naikin warna kita. Jadi Biar dia fokus lebih fokus naikin ke warnanya gitu kan. Untuk size-nya mungkin kan kita bisa supply dari makannya. Oh gitu. Mungkin untuk yang pada naik nih udah pada naik misalnya, itu tinggal kita grooming aja bang. Oh tinggal di grooming. Di grooming nanti formnya bakalan lebar kayak gini contohnya. Iya, formnya lebar banget gitu. Kayak gitu. Oh gitu. Bagus formnya. Emang wajib ya di grooming kayak gini ya kalau untuk ikannya? Kalau untuk saya sih wajib bang, bang ya. Jadi nanti dari groomingan itu ikan selalu ada aktivitas bang. Iya kan. Jadi nggak kaku, Gerak gitu. terus ya. Gerak terus jadinya. Gitu kan. Nah kita melenceng sedikit nih bang ya. Ya. Kalau untuk penanganan ikan kuncup kan cuaca kan lagi nggak bagus nih, ya kan? Penanganan ikan kuncup itu cara penanganannya gimana sih kalau ada salah satu ikan dari penonton saya ini yang mengalami kuncup gitu atau apa, itu penanganannya itu seperti apa sih? Kalau dari pelajaran istilahnya dari metode saya nih bang, saya pelajari. Kalau saya sih lebih larinya ke basic di air bang. Basic di air. Main airnya kita. pH. Jadi pH air dicek, terus gimana kadar airnya nih, apakah dia cocok atau nyaman atau enggak, itu yang paling penting gitu bang. Soalnya kalau misalnya kita ngecek nih di setiap toples, kita lihat ini kalau misalnya ikan udah nggak nyaman, itu dia nggak bakalan yang namanya nimbulin kayak semacam busa. Oh berarti timbulnya busa itu tanda kenyamanan si ikan? Iya betul. Kalau menurut saya kayak gitu. Wah banyak ilmu nih. Itu yang saya pelajari sedikit demi sedikit gitu kan. Kalau saya pelajarin dari situ, apabila istilahnya ikan sudah banyak buih-buih nih, itu bukan tandanya dia udah birahi, karena itu dia merasa nyaman. Kayak gitu dari ikan itu. Berarti ganti air rutin aja ya? Sirkulasi langsung aja gitu. Sama dikecengin daun ketapang itu benar gak sih? Kalau daun ketapang itu kalau kita main kencang, itu untuk naikin warna bang. Untuk naikin warna? Mungkin kalau Lebih misal bagi air biru aja kali ya? kalau air biru kita cuma buat salinan per 1 hari. Oh gitu. Kalau gitu. Berarti pakai air pendek? Air pendek betul. Ukuran kurang lebih nih satu jari aja. Itu supaya apa tuh bang? Kalau itu dia jadi buat sirkulasi oksigennya bang. Oksigen jadi dia Lebih cepat. ya? Untuk jarak ke atasnya itu nggak terlalu tinggi jadinya. Nah itu guys, kalau ngalamin ikan kuncup udah dapet ilmunya dari Abang Kaira Beta Bekasi. Nah ini bang, gue mau tanya lagi, abang pernah ngalamin penyakit ikan sickness gak? Nah ini nih. Ini Kalau saya bilang problem para pecinta Jepang se-Indonesia. Se-Indonesia. Kalau ngalamin nggak sih? Pernah bang, kalau semua mungkin nggak cuma saya gitu ya, semua breeder, semua seller itu pasti pernah ngalamin yang namanya disebut sickness. Disebut sickness itu ikan mungkin terlalu over dari pakan. Over dari pakan? Kita terlalu over banget nih ngasih pakannya, sehingga ikan itu kekenyangan dan susah untuk buang kotorannya bang. Jadi pencernaannya macet lah. Macet kayak gitu. Kalau menurut saya nih ya gitu. Kalau untuk penanganannya untuk saat ini ya kita 50-50 lah itu. 50-50 ya? Tergantung dari yang maha kuasa. Ada obat khususnya nggak sih bang? Untuk saat ini saya belum nemuin bang. Belum dapat. Kalau saya dengar sih dikasih tetrakol ya, dicampur di air. Tetrakol. Itu katanya bisa juga ya? Bisa, cuman kita tapi tetap aja hasilnya balik lagi kayak yang di atas ya? Di atas gitu. dari ikannya juga bang, basicnya kuat atau enggak gitu kan. Kalau basicnya lemah ya Allah alam lah kita gitu. Berarti bisa saya simpulkan bahwa untuk menghindari penyakit sickness pada ikan itu kalau bisa pakan yang bersih ya bang ya? Iya betul. Pakan yang bersih, terus kasih pakan secukupnya, jangan sampai ada sisa pakan di tempat ikan. Gitu. Itu yang menyebabkan bakteri-bakteri kekumpul dan menyebabkan pencernaan kali begitu bang. Betul. Kalau salah bisa dikoreksi.
Untuk dari situ sih betul ya, dari semua penjelasan abang tadi emang sisa-sisa makanan terkadang mengandung bakteri bang, apalagi yang namanya sejenis kayak cacing sutra kita harus rutin banget itu. Kalau kita udah ngasih kayak makan cacing sutra itu udah harus rutin kita salin air. Oh gitu. Karena dia tuh mengandung kandungan lemak yang terlalu tinggi kalau menurut saya. Jadi kan pada gemuk-gemuk ya. Iya. Gemuknya tapi kayak ngelendir gitu, nggak padat. Yang bagus kan ikan body tipis, lebar gitu. Lebar, Ya. gitu dia. Nah kalau untuk kualifikasi kontes itu ikan seperti apa sih bang? Ada nggak di sini? Yang masuk? Kalau yang masuk, mungkin kalau menurut pantauan saya yang di seri marble nih. Oh yang ini tadi ya, ini tadi ya. Ini ya. Itu. Ini boleh disorot nih. Ini yang masuk kualifikasinya kalau menurut saya. Dari kan saya ini awam ya bang ya untuk lihat ikan kualifikasi kontes atau enggak. Nah kalau dari mata abang tuh yang masuk ikan kualifikasi kontes itu yang kayak gimana sih? Kalau menurut saya, dia kan sekarang kan kita dari badan nih, dia modelnya kayak peluru. Oh kayak peluru untuk untuk badan dulu nih ya? Basic badan nih kita ngambil itu modelnya kayak peluru. Nah untuk dasi ini kita rapi. Untuk dasi rapi, nggak panjang sebelah, nggak panjang-panjang sebelah, nggak pendek sebelah, sebelah gitu kan. Mungkin kan kalau ini kan untuk gambaran gitu kan. Nah untuk formnya itu, nih bener-bener form. Ada yang dibilang kan sekarang form C, nah form D kayak gitu. Kalau ini kan lebih mayoritas ke form C. Form C. Lah kalau form D itu ada nggak bang? Nih, oh ini form D ya. Nah pas banget tuh dianya lagi main. Oh agak kecil ya, agak kurang kecil, lebar ya. Kurang lebar banget. Berarti yang lebih ini dua-duanya masuk kualifikasi kontes tapi lebih spesialnya ini mungkin kali ya. Karena dia dari formnya tuh udah naik banget, Udah banget. Siap gitu. Berarti dari dinilainya dari dorsal atas, anal sama dorsal bawah ya. Dorsal bawah kayak gitu. Jadi gitu guys. Ini kita dapat banyak banget ilmunya. Oh iya bang, nama abang aslinya siapa sih? Kalau nama saya aslinya Kurniawan. Oh, tuh kita dapat ilmu dari Bang Kurniawan. Jadi kalau kalian simak video gue dari awal tuh Bang Kurniawan tuh nggak pelit-pelit guys sama ilmu guys. Dia sharing terus lah. Nah kalau untuk penggantian air bang ya, paling bagus itu berapa kali seminggu? Kalau saya nih, Kalau abang Kurniawan pribadi itu dari seminggu itu saya pergantian air per 2 hari per 3 hari. Per 2 hari per 3 hari ya. Nah paling lebih condong mungkin kita di 3 hari nih, 3 hari kita salin air. Jadi kemungkinan itu dalam 1 minggu itu kurang lebih 2 kali ganti air. Oh gitu. Tuh, jadi buat kesehatan ikan juga bang ya. Sambil dicek terus pH-nya. Nah cara ngecek pH itu gimana bang? Kalau saya sih dari kadar garamnya. Maksudnya gimana? Jadi saya tuh kalau misalnya main garamnya itu main sendok. Oh main sendok. Pakai Ada takarannya kalau itu. Biasanya berapa tuh takaran? Kalau untuk sendok makan kita makanya setengah aja bang. Setengah aja. Cuman 2 kali nuang. Oh 2 kali nuang maksudnya dua kali nyemplungin. Oh kayak gitu. Iya. Untuk jaga pH airnya. Nah itu nanti juga sambil dilihat nih bang. Kiranya ikan nyaman gak nih dengan kadar garam segini gitu kan. Kalau misalnya dia belum nyaman berarti kan kita bisa nambahin lagi, sesuaiin gitu. Kalau saya gitu metodenya masih secara manual. Nah kan satu lagi nih bang, cuaca kan lagi dingin gini kan, ekstrim gini kan, ikan-ikan ini kan butuh air yang hangat. Nah cara untuk air tetap hangat itu gimana sih bang? Mungkin kalau dari saya ya dari abang pribadi pengalaman itu prioritas lebih ke air ketapang bang. Air ketapang ya. Air ketapang. Soalnya nanti dari air ketapang itu dari daunnya itu bisa menyebabkan kayak kehangatan bang. Gitu. Jadi kayak menimbulkan apa ya air hangat lah gitu dari situ. Nah untuk tinggi air nih untuk paling penting banget sebetulnya dari semua para penghobi gitu ya. Itu kebanyakan mati bukan karena dari perawatan bang. Apa tuh? Itu dari cara dia mengecek kayak apa dari tinggi airnya semana gitu kan. Itu yang saya bilang tadi airnya tuh benar-benar harus dijaga gitu kan, dari pakannya juga harus dijaga. Sorry saya potong bang, berarti kalau air tinggi segini itu nggak bagus? Nggak bagus. Jadi standarnya itu setengah ya? Setengahnya aja bang kalau bisa. Kita sebenarnya ini nih 1 telunjuk aja kayak gitu. Nah kalau air tinggi itu bisa nyebabin apa bang? 1 ikan loncat bang. Oh iya. Ikannya loncat itu. Soalnya terlalu tinggi air, dia mungkin kadang kan untuk ngambil oksigen terlalu tinggi, lompat kayak gitu. Itu selain lompat juga bisa nyebabin kematian.
karena dia capek itu. Oksigennya terlalu jauh Bang, terlalu tinggi banget. Makanya kayak gitu. Jadi pantesan di sini airnya setengah semua. Setengah semua. Nah, silakan Abang Kurniawan promosiin untuk farmnya itu, lelangnya di mana, alamatnya di mana, dan WA, Instagram, Facebook. Silakan. Oke. Halo semuanya teman-teman percupangan Indonesia. Salam ngedok. Salam ngedok semua gitu ya. Ini saya lagi di farmnya saya nih, saya pribadi ya, Kaira Beta Fish. Lebih tepatnya kalau di Facebook itu Kaira Beta Bekasi. Alamat kita di Jalan Pansor, Kampung Bojong Menteng, RT 05, RT 02. Dan tepatnya itu lebih gampang disebutnya pabrik kecap. Di belakang. Patokannya itu di Gang Jali. Follow IG kita juga di Kaira_Beta Fish 26. Kalau untuk Facebooknya? Kalau Facebooknya kita Kaira Beta Bekasi. Nomor WA? 0812 9265 9935. Oh ya guys, ini ada berita duka nih. Akun Abang Kurniawan itu katanya sempat dihack, Bang. Kemarin. Untuk akun yang pertama kita lagi dihack, Bang. Kemarin kena hacker sih ya, kena hacker. Nah, sekarang kan kita sudah ganti akun baru. Jadi akun baru. Ganti akun. Nah, kalau akun yang dihack itu namanya apa? Sama Kaira juga, Kaira Beta Fish 26. Oh, jadi untuk yang akun itu udah kita blokir. Oh, jadi buat kalian kalau ada yang ngejual ikan di akun itu penipuan tuh. Penipuan. Bukan Bang Kurniawan aslinya. Jadi langsung kontak aja, nanti di deskripsi saya cantumin IG-nya, Facebook aslinya, sama nomor WA-nya. Oke Bang, terima kasih atas waktunya. Thank you banget nih ya, udah mampir-mampir Bang. Gue Firman Ugama dan Kurniawan. Kita berdua izin pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya, dan jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Yuk, dadah. Dadah, thank you.